Apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab beberapa waktu yang lalu akhirnya berbuntut panjang. Kita masih bisa menyimak videonya ketika di bulan suci Ramadan sekitar 3 atau 4 hari sebelum Lebaran, dia dengan sombong dan pongahnya di atas podium dia mengatakan jenderal monyet, mengatakan kiai monyet dan lain sebagainya. Bahkan dia juga menantang untuk berperang. Dan ini yang membuat masyarakat Indonesia menjadi benar-benar marah. Ketika itu mungkin Rizik Syihab masih beranggapan bahwa orang Indonesia hanya akan diam saja. Tapi fakta di lapangan tidaklah demikian. Dan ini salah satu dari dampak apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab itu adalah sangat berbahaya, karena apa yang disampaikan itu benar-benar provokasi dan adu domba dan membuat kekacauan saja. Sehingga sudah saatnya pemerintah turun tangan dan bertindak untuk menangkap kembali Rizik Syihab agar tidak membuat ulah lagi di Indonesia ini. Berikut ini ada sebuah video dari masyarakat di Purbalingga yang siap menerima tantangan Rizik Syihab atau siap meladeni tantangan Rizik Syihab, dan mereka juga tidak akan mundur sejengkal pun atas tantangan Rizik Syihab. Kemudian berikutnya masyarakat Purbalingga juga sudah sepakat bahwa mereka dalam acara apapun tidak akan melibatkan Habib. Atau misalnya ada Habib ingin mengadakan acara di tempat tersebut, maka semua itu akan ditolak. Berikut videonya. Kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, alhamdulillah Laskar Sabila PPI tidak terpancing. Meskipun kami juga sudah mendeklarasi di Kabupaten Purbalingga ini PPI akan mundur sejengkal pun ya, ini ya, untuk menghadapi tantangan seorang Rizik waktu-waktunya. Tidak akan mundur sejengkal pun ya. Maka kita sepakatkan untuk menolak semua aktivitas KPI di Kabupaten Purbalingga, baik pengajian maupun sholawat. Bukan menolak pengajian dan sholawat, silakan aja wong saya sholawat, kayak usul dan sholawat. Habib yang ditolak, urusan ada malu. Purbalingga, setuju? Yang itu bisa baca sholawat dan mereka. Sudah jelas ya, ada dua hal yang harus digarisbawahi. Yang pertama, masyarakat Purbalingga tidak akan mundur sejengkal pun menghadapi Rizik Syihab. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah masyarakat Purbalingga menolak kegiatan atau acara apapun yang dilakukan oleh Habib. Dan ini adalah sebuah tindakan yang sangat tegas dan sangat tepat. Harusnya masyarakat lain yang berada di wilayah lain juga meniru apa yang dilakukan oleh masyarakat di Purbalingga tadi. Jadi sudah saatnya kita itu dalam pengajian, dalam acara keagamaan tidak usah mengundang Habib dan tidak usah memerlukan Habib lagi. Karena di Indonesia ini sudah banyak para kiai dan ulama keturunan Wali Songo yang jelas-jelas mereka ini adalah keturunan orang-orang mulia. Dan apa yang dilakukan oleh leluhur mereka juga sangat mulia, karena berkat jasa leluhur mereka orang Nusantara menjadi tahu dan paham tentang Islam. Jadi yang mengislamkan Nusantara bukanlah klan Ba'alwi, tapi mereka yang mengislamkan Nusantara adalah para Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Itu harus digarisbawahi. Kemudian berikutnya, apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab beberapa waktu yang lalu ketika menantang orang pribumi Nusantara dan mengatakan monyet dan mengatakan kata-kata yang jorok dan tak pantas, itu sebenarnya adalah salah satu bentuk ketakutan yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Karena fakta di lapangan, setelah dia itu menantang, dia tidak benar-benar melaksanakan tantangannya. Artinya yang maju itu adalah para budak-budaknya. Yang belum lama ini misalnya di daerah Karanganyar ada seorang lelaki tua bernama Mbah Mono. Dia didatangi sekitar 50-an orang. Hal itu karena terkait Mbah Mono menantang atau membalas tantangan Rizik Syihab. Itu artinya ya para Habib itu memang pengecut. Karena kalau Habib itu benar-benar kesatria, benar-benar jantan, harusnya para Habib inilah yang menghadapi orang pribumi Nusantara. Tapi fakta di lapangan tidak demikian. Justru mereka ngumpet
dan yang diajukan adalah budak-budak mereka. Dan ini adalah sebenarnya sesuatu hal yang harus kita pahami dan harus kita sikapi dengan serius. Artinya ketika orang pribumi Nusantara yang mereka ini sebenarnya kita merasa kasihan kepada mereka sebab mereka sudah dijadikan budak oleh habaib. Tapi kalau mereka masih ngotot dan bersikukuh membela junjungannya, ya apa boleh buat, orang pribumi Nusantara harus bertindak sesuatu hal yang seharusnya dilakukan. Jadi tidak perlu lagi memandang ini saudara, ini pribumi, ini budak atau siapa, itu tidak perlu. Artinya ketika siapapun yang berada di pihak para pejuang kemerdekaan, siapapun yang berpihak kepada orang Nusantara, siapapun yang berpihak kepada kiai dan ulama Nusantara, itu adalah saudara kita. Sementara siapapun yang berada di pihak Habib, meskipun mereka adalah orang Indonesia, maka hal itu harus mulai dijaga jaraknya. Karena sekali lagi, apa yang mereka lakukan itu sudah sangat membahayakan. Karena mereka ini menjadi budaknya Habib itu adalah karena terkena doktrin. Dan untuk menyembuhkan doktrin tersebut, sesuatu hal yang sangat sulit. Sehingga bagi kita semua orang Indonesia, orang Nusantara, tidak usah terlalu banyak berharap untuk kesembuhan mereka dari doktrin Ba'alwi. Jadi intinya ketika apa yang dilakukan oleh budak-budak Habib ini sudah membahayakan bangsa kita, meskipun mereka juga orang pribumi, tapi apa boleh buat, orang Nusantara juga harus bertindak yang seharusnya dilakukan demi menjaga keutuhan bangsa kita, demi menjaga nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mulia. Kemudian terkait tentang apa yang dilakukan oleh warga masyarakat di Purbalingga, kita semua sangat mendukung dan sangat setuju. Harusnya memang seperti itu. Tidak sejengkal pun akan mundur dari tantangan Rizik Syihab. Kemudian berikutnya, dalam kegiatan apapun tidak usah dan tidak perlu lagi mengundang Habib. Jika ada Habib ingin mengadakan suatu acara di tempat Anda, maka sudah selayaknya hal itu tidak diperbolehkan. Karena sekali lagi kita orang Indonesia, orang Nusantara memiliki banyak kiai, banyak ulama, banyak tokoh, banyak pejuang kemerdekaan, dan banyak orang-orang hebat. Jadi kenapa kita memiliki orang-orang hebat kok malah mendatangkan imigran dari Yaman? Karena sebagaimana dalam sejarah, para keturunan imigran dari Yaman ini dulunya adalah juga menjadi anteknya penjajah Belanda. Silakan Anda cek sendiri dalam sejarah bahwa para Ba'alwi atau para habaib dulu menjadi budak-budaknya Belanda. Mereka menjadi anteknya penjajah. Sehingga kita menjadi bangsa yang terjajah itu juga karena peran mereka. Artinya ketika sekarang di masa merdeka ini, mereka yang keturunan penjajah ini kok mau seenak perutnya menguasai negeri ini, bahkan menginjak-injak harga diri bangsa kita, maka kita tidak boleh diam dan kita harus melawannya.